wassalamu ala rasulillah. Saya sedikit saja karena tadi soal Hasbullah sudah sampai selesai saya. Pertama saya bagi dulu penjelasan saya sedikit. Pertama saya ingin kupas tentang kitab ini dari segi komentar orang Salafi memang sangat keras tentang kitab ini. Dan sebenarnya orang Salafi itu benci mereka dengan Yusuf Qaradawi ini. Bahkan Syekh Mukbil itu menulis satu kitab judulnya Iskatu Kalbil Ari, membungkam anjing yang menggonggong Yusuf Al-Qaradawi. Sampai begitunya mereka karena mereka sangat kontra dengan pendapat-pendapat Syekh Yusuf Qaradawi ini. Khusus untuk kitab Halal wal Haram ini sudah ada beberapa kritikan daripada orang-orang Wahabi. Di antaranya Syekh Abdul Hamid Tahmas. Syekh Abdul Hamid Tahmas menulis kitab Nazarat fi Kitabil Halal wal Haram fil Islam karya Syekh Yusuf Qaradawi. Analisa-analisa atau pandangan-pandangan, kritikan-kritikan terhadap kitab Halal wal Haram yang disusun oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Begitu juga Syekh Fauzan juga menulis kitab Al-I'lam bi Kitabil Halal wal Haram. Jadi dia menulis kitab tentang kritikan daripada kitab Halal wal Haram yang disusun oleh Syekh Yusuf Qaradawi ini. Jadi wajar tadi Ustaz Hasbullah banyak mengatakan ada perbedaan-perbedaan pandangan. Dan beberapa pendapat kitab ini mereka bahas secara detail ya. Seperti tadi dijelaskan masalah catur, masalah jenggot, masalah keharmonisan hubungan seorang muslim dengan orang kafir. Bagi mereka itu sebetulnya satu pantang bagi mereka, sehingga bagi mereka apa yang ditulis Syekh Yusuf Qaradawi ini banyak sekali salahnya. Bahkan kata Ustaz Hasbullah tadi, komentar mereka adalah ini bukan kitab Halal wal Haram tapi kitab Halal wa Halal. Karena menurut dia terlalu memudah-mudahkan Syekh Yusuf Qaradawi di dalam sesuatu. Tapi benarkah demikian? Apakah Syekh Yusuf Qaradawi ini tidak punya kapasitas di dalam berijtihad? Kalau kita lihat Syekh Yusuf Qaradawi ini setidaknya 80-an buku dia ada. Dan buku-buku yang menunjang untuk berijtihad itu dia punya. Di antaranya dia menulis kitab Kaifa Nata'amal bil Quran misalnya. Kaifa Nata'amalu bil Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan Quran. Dia juga menulis kitab Kaifa Nata'amul bis Sunnah, bagaimana kita berinteraksi dengan sunnah atau hadis Nabi. Dan di dalam usul fikih dia juga menulis kitab puncak daripada usul fikih, yaitu Dirasat Fikhi fi Maqasid Syari'iyah. Jadi dia juga bahkan sudah menulis kitab yang dalam tema maqasid syariah. Orang yang sudah mampu menguasai maqasid syariah pasti ijtihadnya dalam, pasti ijtihadnya komprehensif, pasti ijtihadnya mengakomodir semua unsur-unsur untuk berijtihad dan beristimbat. Jadi sebenarnya Syekh Yusuf Qaradawi ini dalam usianya 94 tahun sekarang ini sangat produktif sekali. Sampai hari ini pun dia masih menggoreskan pena dia untuk melahirkan kitab-kitab. Ini kehebatan daripada Syekh Yusuf Qaradawi. Jika ada orang mengkritik sebenarnya karena memang berbeda pandangan, jadi wajar saja mengkritik. Tapi kalau kita lihat kapasitas keilmuan Syekh Yusuf Qaradawi sangat cukup untuk orang zaman ini berijtihad. Dan tidak banyak orang berada di kelas dia untuk selevel dia dalam berijtihad. Nah. Lalu kemudian ini masalah kitab Al-Halal wal Haram yang disusun ini. Kemudian ya kitab ini termasuk kitab yang tua Ustaz ya. Artinya disusun ini sebenarnya kitab ini tulis sudah lama. Tapi untuk memahami kitab ini perlu kita lihat pola pikir daripada Syekh Yusuf Qaradawi sendiri. Itu dapat kita lihat dari latar belakang Syekh Yusuf Qaradawi. Karena kadang latar belakang orang itu kadang mempengaruhi hasil ijtihad ya. Kita lihatlah gaya berpikir Syekh Yusuf Qaradawi. Anaknya 7 itu tidak ada yang sekolah agama kecuali 1 orang. Ada yang doktor fisika, ada yang dokter dan segala macam. Tapi semua anaknya sebelum mengambil jurusan-jurusan umum ini, dia sudah diisi dengan Quran semua di kepala anak-anaknya. Maka orang mengatakan Syekh Yusuf Qaradawi pola pikirnya tidak mengkotomi mana pelajaran agama, mana pelajaran sains. Sehingga nanti wajar tadi dalam kutipan-kutipan yang disebutkan oleh Ustaz
dia mengkomprehensikan semua aspek budayanya, aspek medisnya, nanti akan mempengaruhi hukum itu ada ilatkah atau tidak ada ilat di situ. Nah, jadi kalau kita lihat gaya kitab ini kitab yang betul-betul sudah mengakomodir keadaan, bukan kitab klasik. Maka nanti kadang ada beberapa keadaan itu bertentangan dengan pendapat-pendapat klasik. Walaupun ada yang mengatakan Syekh Yusuf Qaradawi ini mazhabnya Hanafi secara fikih dan dia bermazhab Maturidi dalam urusan akidah, begitu Ustaz? Wallahu a'lam, tapi yang saya baca begitu ya. Tapi dalam kitab ini pemikirannya luas. Dia kutip mazhab Hambali, dia kutip mazhab Maliki, bahkan beberapa kutipan dia itu dia kutip dari Ibnu Taimiyah sendiri dia kutip. Dan dia mengakui di situ keilmuan Ibnu Taimiyah. Tapi orang Wahabi justru menganggap ini adalah kitabnya sesat ya. Tapi Yusuf Qaradawi itu lebih terbuka dan dia tidak mengkotomi dan tidak memisahkan antara ilmu agama dengan keadaan. Dan memang pada prinsip hukum itu tidak boleh memisahkan keadaan, kondisi orang, kondisi segala macam di dalam menentukan ijtihad. Maka hasil ijtihad kontemporer kadang berbeda dengan hasil ijtihad klasik. Karena kitab-kitab ijtihad kontemporer itu dia mengakomodir keadaan. Sedangkan kitab-kitab klasik mungkin keadaannya berbeda dengan keadaan sekarang, sehingga hasil ijtihad itu bisa jadi berbeda. Dan kalau kita lihat di muqaddimah kitab ini, saya tidak baca semua ya. Kalau Sasbullah mungkin sudah baca semuanya. Saya tidak sempat tadi membaca, baru tadi malam saya baca kutipan-kutipan, cuplikan-cuplikan saja. Kalau kita lihat di muqaddimah kitab ini, Syekh Yusuf Qaradawi sebenarnya tujuannya nulis kitab ini untuk orang Arab, untuk orang Barat dan orang Eropa. Maaf, untuk orang Amerika dan orang Eropa. Tujuan dia itu sebenarnya sasaran utamanya. Sehingga agak lentur sedikit ya dalam berpendapat. Nah, seperti misalkan fotografi. Ya. Kalau fotografi bagi dia itu tak ada masalah. Dan itu kepada orang-orang Wahabi. Maka mereka menganggap beberapa pendapat Syekh Yusuf Qaradawi ini sesat. Pak Yusuf Qaradawi bukan orangnya tasahul, tapi memang itu hasil ijtihad dia. Tapi dia juga ingin memperhatikan bagaimana orang-orang Barat dan orang-orang Amerika mudah untuk menerima syariat ini. Maka terlihat sedikit mudah. Termasuk hukum onani, yang dia pakai hukum onani adalah hukum yang agak mudah di sini. Hukum onani yang dia pakai di situ adalah mazhab Hambali. Tidak pakai mazhab Maliki. Ya, mazhab Hambali agak sedikit mudah tentang hukum onani. Nah, jadi kelihatan sedikit bermudah-mudah, tapi kita perlu untuk melihat secara utuh bahwa memang ini buku memang proyeksinya bukan untuk internal orang Islam saja, tapi proyeksi kitab ini juga untuk orang-orang. Dan ini kan ciri dakwahnya Rasulullah. Rasulullah jika mendakwahi orang-orang kafir, dia tak pernah tasyadud di dalam berdakwah. Tentu ada kelonggaran-kelonggaran dalam berdakwah. Apalagi medan dakwah itu adalah medan dakwah yang berat, yang tak bisa langsung seperti Allah sendiri mengharamkan khamar, tidak langsung-langsung mengharam, tapi berangsur-angsur agar orang menerimanya dengan baik. Nah, jadi pola pikir Syekh Yusuf Qaradawi ini pola pikir yang betul-betul menyeluruh. Apalagi Syekh Yusuf Qaradawi ini suka berorganisasi. Kalau kita lihat Syekh Yusuf Qaradawi ini banyak organisasi-organisasinya. Banyak dan organisasi yang dia ikuti itu bukan lokal, tapi organisasi yang dia ikuti itu kebanyakannya dunia. Baik dari aspek ilmiahnya maupun dari aspek persatuan. Apalagi beliau ini adalah haroki saja. Jadi ini orangnya gerakan. Orang gerakan ini tentu pemikirannya lebih luas dibandingkan dengan orang hanya jumud di dalam berijtihad. Maka pemikirannya itu kalau kita lihat itu lebih luas, termasuk di dalam apa yang dia tulis di dalam kitab ini. Jadi membaca kitab ini harus kita tahu latar belakangnya, psikologis dalam penulisannya, dan juga sasaran-sasaran yang ingin diraih dalam kitab ini. Walaupun apa yang dalam kitab ini menggambarkan apa yang ada di isi kepalanya Syekh Yusuf Qaradawi. Kemudian kalau kita ingin memahami kitab ini, sebenarnya bab pertamanya khatam dulu. Kalau kita paham bab pertamanya, yaitu tentang standar-standar halal haram tadi, yang dia cantumkan di bab pertama yang dijelaskan Ustaz Asbullah tadi, maka pada bab-bab berikutnya kita bisa paham. Kalau kita lihat setidaknya di situ ada 11 prinsip-prinsip dalam menentukan halal dan haram. Tidak satu prinsip, tapi ada 11 prinsip dalam menentukan halal dan haram.
Misalkan yang nomor ke-11 itu halal yang haram diperbolehkan dalam keadaan darurat. Nah, kondisi darurat tentu saja berpengaruh kepada kondisi perubahan keadaan, perubahan zaman. Dan perubahan keadaan itu tidak selamanya sama. Yang 30 tahun, 40 tahun lalu mungkin hari ini tak menjadi darurat lagi. Maka pemikiran Syekh Yusuf Qaradawi di sini, kalau kita lihat di sini, memang disinilah kata kuncinya. Di 11 prinsip di dalam menentukan halal dan haram inilah yang perlu dikuasai dulu. Walaupun Syekh Yusuf Qaradawi detail saya lihat di dalam, karena nanti pembahasan itu ada dalam usul fikih, ya. Ada dalam usul fikih, dan ini kan bukan kitab usul fikih. Cuman tetap saja metode dia di dalam menyusun kitab ini, tetap dia tampilkan dulu ini metodenya di dalam menentukan halal dan haram. Ada 11 item yang dia sebutkan. Yang pertama, segala sesuatu itu, semua hal itu diperbolehkan dalam urusan muamalah. Ini kan sebenarnya kaedah usul fikih. Kaedah usul fikih yang tak mungkin dia detailkan di sini. Nah, tapi kalau kita paham kaedah ini, kita tahu nanti bahkan akan ada terjadi perubahan-perubahan hukum. Terjadi perubahan keadaan, terjadi perubahan hukum. Terjadi perubahan waktu, bisa terjadi perubahan hukum. Karena hukum ya dulu ma'al illah. Hukum itu tergantung nanti ilat. Ilat itu bisa hari ini ada, bisa hari ini tidak ada. Yang hari ini tidak ada, bisa jadi besok ada. Sehingga hukum itu hari ini dan besok itu bisa berubah. Itu hasil ijtihad. Ya, walaupun hukum asal bisa jadi ada hukum asal, tapi hukum asal ini bisa jadi berubah dengan terjadinya perubahan keadaan. Nah, perbedaan antara perkara muamalah dengan perkara ibadah adalah pada kaedah nomor pertama ini. Untuk perkara ibadah tidak ada yang dibolehkan kecuali ada dalil. Kalau untuk urusan muamalah, jual beli, pernikahan, interaksi antara sesama manusia, semuanya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan. Kan terbalik itu. Kalau urusan ibadah, semuanya haram kecuali ada dalil yang membolehkan. Kalau urusan muamalah, semuanya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan. Tentu ini terjadi perbedaan, sehingga untuk urusan muamalah itu lebih fleksibel daripada urusan ibadah. Maka membaca kitab-kitab ijtihad, membaca kitab-kitab hasil ijtihad kontemporer, kita tidak bisa samakan hasil ini dengan hasil kitab yang lain. Nah, itu kekeliruan besar kita. Maka nanti orang Salafi kekeliruannya di situ, disandingkannya keadaan kitab yang lahir di Saudi Arabia, disamakannya hasilnya dengan kitab yang lahir di Mesir. Tentu keadaannya berbeda. Maka seorang mujtahid tidak boleh berijtihad di tempat yang dia tidak tahu keadaannya. Kita undang ulama Saudi untuk berijtihad di Riau, itu suatu kekeliruan besar. Karena dia tidak tahu keadaan orang Riau secara komprehensif. Tahu keadaan masyarakat, dia tak tahu psikologis masyarakat, dia tak tahu antropologis masyarakat. Sehingga yang berlayak untuk berijtihad di Riau adalah ulama Riau. Yang nanti bisa memanggil dokter, yang bisa memanggil dinas-dinas yang punya data, dia satukan semua data itu nanti, baru dia cocokkan dengan hukum. Hukum asal bisa berubah dengan hasil ijtihad sesuai dengan keadaan. Maka jangan disandingkan antara satu kitab ijtihad dengan hasil ijtihad yang lain, meskipun temanya sama. Sebelum kita tahu latar belakangnya apa, di mana kitab itu dilahirkan, dan siapa yang berfatwa, dan apa yang ada di lingkungannya. Nah, kalau enggak, kita akan mengatakan, wah, ini Syekh Qaradawi ini sesat ini, enggak sama dengan pendapat ulama kami. Karena disamakannya karya ulama dia dengan karya Syekh Yusuf Qaradawi. Tentu berbeda. Di lingkungan Syekh Yusuf Qaradawi, dia pencinta Palestina. Dia juga pencinta, dia adalah pimpinan Persatuan Islam Dunia. Sehingga dia tak boleh berfatwa lokal, dia harus berfatwa secara global. Nah, nanti di situ letak perbedaan-perbedaannya. Nah, saya rasa inilah sebagai yang tadi sudah lengkap oleh Ustaz Hasbullah, cuma sedikit tambahan saja dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Kembalikan kepada pembicara.